Sebelum melanjutkan menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton video nomor 2 tentang konsep pendapatan nasional. Linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Subbab yang akan kita bahas adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Metode perhitungan pendapatan nasional yang pertama kita bahas adalah pendekatan produksi atau nilai tambah atau disebut juga value added approach. Pendekatan produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari setiap barang maupun jasa yang diproduksi atau dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Untuk mempermudah pemahaman, kita ambil sebuah contoh. Dalam memproduksi kemeja, terlebih dahulu diproduksi kain, benang, dan kapas. Jika menjumlahkan nilai akhir dari produksi tiap-tiap komponen, maka akan terjadi double counting. Hal ini disebabkan oleh karena dalam setiap nilai akhir kemeja sudah terkandung nilai akhir kain, demikian seterusnya. Oleh karena itu yang dihitung adalah total produksi dengan menghitung nilai tambahnya. Kata kunci untuk pendekatan produksi adalah nilai tambah atau value added. Terdapat 3 sektor perekonomian Indonesia. 1. Sektor primer, 2. Sektor sekunder, 3. Sektor tersier. Rumus metode produksi Y sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 ditambah PN dikali QN. Yang mana P1 adalah price 1 atau harga 1, Q1 adalah quantity 1 atau jumlah 1. Demikian seterusnya PN dikali QN. Untuk mempermudah pemahaman kalian tentang perhitungannya, silakan simak penjelasan pada video berikut ini. Perhatikan tabel berikut. Pada kolom jenis barang, kapas, benang, kain, baju, dan total atau sigma. Harga dalam rupiah, kuantitas atau jumlah barang, nilai tambah atau value added, dan pendapatan. Untuk kolom jenis barang, kuantitas dan harga sudah diketahui di soal. Maka yang kita cari adalah nilai tambah dan pendapatannya berapa. Cara mencari nilai tambah yaitu dengan melihat selisih delta P. Kapas harganya 6.000, nilai tambahnya masih tetap 6.000 ya, karena masih tetap menjadi kapas. Kapas menjadi benang yaitu 6.000 menjadi 8.000, selisihnya adalah 2.000. Benang menjadi kain 8.000 ke 13.000, selisihnya 5.000. Kain menjadi baju 13.000 ke 25.000, selisihnya adalah 12.000. Sehingga didapatlah totalnya adalah 25.000 untuk nilai tambah. Oke, kemudian cara mencari pendapatannya adalah dengan mengalihkan kolom kuantitas dan kolom nilai tambah. 30.000 dikali 6.000 sama dengan 180 juta. 25.000 dikali 2.000 sama dengan 50 juta. 15.000 dikali 5.000 sama dengan 75 juta. 10.000 dikali 12.000 sama dengan 120 juta. Sehingga didapatlah total akhirnya adalah 425 juta. Jadi besarnya pendapatan nasional dengan metode produksi dalam rupiah adalah sebesar 425 juta rupiah. 2. Pendekatan pendapatan atau income approach. Berbeda dengan pendekatan produksi, dalam perhitungan pendekatan pendapatan, yang dihitung adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Dalam hal ini adalah rumah tangga masyarakat selaku pemilik faktor produksi. Yang termasuk faktor-faktor produksi adalah tenaga kerja atau labor, modal atau capital, tanah atau natural resource, dan keahlian atau skill. Faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga masyarakat akan mendapatkan balas jasa. Balas jasa yang diterima tersebut berbeda-beda tergantung dengan faktor produksi yang disediakan. Seperti misalnya, tenaga kerja mendapatkan gaji atau upah atau wage. Modal akan mendapatkan bunga atau interest. Tanah mendapatkan sewa atau rent. Keahlian mendapatkan laba atau profit. Rumus menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah Y sama dengan R plus W plus I plus P, yang mana Y merupakan yield atau pendapatan, R rent atau sewa, W wage atau upah, I interest atau bunga modal,
P, profit atau laba. Untuk mempermudah pemahaman kalian mengenai perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, mari kita simak contoh soal berikut. Mari kita perhatikan data yang sudah saya tampilkan di screen. Berdasarkan data yang sudah saya tampilkan, yang diminta adalah besarnya pendapatan nasional dengan income approach. Berdasarkan data yang dimuat pada soal, maka penyelesaian untuk perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan atau income approach, kita menggunakan rumus yang telah saya paparkan sebelumnya, yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Kita lihat satu persatu ya. R atau sewa atau rent, yaitu tadi besarnya $90.000, kemudian W atau upah yaitu besarnya $85.000, tambah I interest atau bunga modal besarnya $75.200, dan yang terakhir adalah profit atau keuntungan yaitu besarnya $90.800. Nah, kita hanya tinggal menjumlahkannya saja, teman-teman. Setelah saya jumlahkan, maka didapatlah hasil akhirnya besarnya pendapatan nasional dengan metode pendapatan adalah $341.000. Gimana teman-teman, paham kan? Oke. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran atau expenditure approach. Dalam pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat maupun luar negeri dalam suatu periode tertentu. Adapun jenis-jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri dari 1. Konsumsi rumah tangga atau consumption, 2. Investasi atau investment, 3. Pengeluaran pemerintah atau government expenditure, 4. Ekspor, dan yang kelima adalah impor. Adapun rumus pendekatan pengeluaran yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Yang mana Y adalah pendapatan nasional atau yield, C consumption, I investment, G government expenditure, X ekspor, M impor. Untuk memahami perhitungan pendekatan pengeluaran, mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soalnya bisa sambil dicatat ya. Nah, berdasarkan data dari soal berikut ini, yang ditanya adalah pendapatan nasional dengan metode atau pendekatan pengeluaran. Sebelum kita melanjutkan mengerjakan soal, saya ingin sampaikan bahwa beberapa pembuat soal menggunakan istilah yang berbeda terhadap data-data yang diketahui. Contohnya pengeluaran negara. Nah, ada yang mengatakan bahwa itu adalah belanja pemerintah atau belanja negara. Sama saja ya. Kemudian ada pengeluaran investasi, sama dengan investasi atau penanaman modal. Kemudian ekspor neto, itu sama dengan ekspor dikurangi impor. Berarti sudah dapat ekspor bersihnya berapa. Oke, kita kembali ke penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan soal berikut, yaitu besarnya pendapatan nasional dengan metode pengeluaran atau tadi yang kita sebut dengan istilah expenditure approach ya. Kita hanya menggunakan rumus yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, masih ingat nggak tadi rumusnya? Masih ingat dong ya? Nah, rumusnya adalah Y sama dengan C plus G plus I besar ya, plus ekspor atau X dikurangi dengan impor. Kita sesuaikan datanya. C tadi besarnya adalah 80.000. Oh ya teman-teman, ini untuk mempermudah kita dalam mengefisiensi waktu atau biar hemat tenaga juga, kita gunakan dalam ribuan aja. Nah, 80.000 plus G-nya tadi
75.000 plus investasinya sebesar 250.000 plus ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Ekspornya tadi berapa teman-teman? 50.000 ya. 50.000 dikurangi impornya adalah sebesar 35.000. Nah, kita selesaikan satu-satu dulu. Nah, yang sebelah kiri ini, ruas kiri, dapatlah penjumlahannya adalah 405.000. Nah, ekspor netonya ini didapat sebesar 15.000. Sehingga jika kita jumlahkan, maka didapat hasil akhirnya adalah 420.000 rupiah. Atau kalau kita tambahkan nolnya 3, jadinya 420 juta rupiah. Itulah besarnya pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Saya percaya bahwa ilmu ini kelak akan berguna bagi masa depan Anda. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and share this video.